Selamat mendengarkan podcast ini. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan dapat menjadi gambaran perjalanan orang percaya menuju Yerusalem baru atau menuju kerajaan sorga. 430 tahun bangsa Israel hidup di dalam perbudakan bangsa Mesir. 6-7 generasi. Sekarang Tuhan melalui Musa menuntun bangsa itu menuju tanah Kanaan yang permai, yang digambarkan oleh Alkitab sebagai tanah yang berlimpah susu dan madu. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan ini dapat menjadi gambaran perjalanan kita menuju surga. Kalau perjalanan bangsa Israel adalah perjalanan secara fisik, perjalanan secara harafiah, mereka mengembara di padang gurun secara fisik. Tetapi kehidupan orang percaya adalah pengembaraan perjalanan batiniah. Perjalanan batiniah adalah perjalanan perubahan sikap hati. Perjalanan perubahan sikap hati. Hanya orang-orang yang memiliki sikap hati yang benar, yang layak menjadi anak-anak Allah dan masuk ke dalam rumah Bapa. Itulah sebabnya, saudaraku, perjalanan hidup kita selama di dunia ini merupakan pergumulan untuk terus mengalami perubahan manusia batiniah kita. Perubahan batiniah kita. Rasul Paulus menulis di dalam 2 Korintus pasal 4 bahwa sekalipun manusia lahiriahnya semakin merosot, tetapi manusia batiniahnya dibaharui dari hari ke sehari. 2 Korintus pasal 4, saudara. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudaraku sekalian, perjalanan batiniah adalah sikap hati yang semakin tidak terikat dengan dunia. Kalau kita terus ada dalam proses pembaharuan manusia batiniah, maka keterikatan dengan dunia harus semakin kendur, semakin melemah. Akhirnya hati kita sungguh-sungguh melekat ke rumah Bapa. Kalau keterikatan kita dengan dunia tidak semakin melemah, maka ikatan ini, ikatan dengan dunia akan menguat. Ini berarti seseorang membawa diri ke penjara dunia sampai tidak dapat terlepas sama sekali. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa
semua manusia nanti akan dibangkitkan. Di dalam Daniel pasal 12 dari ayat 1, 2, 3 dan seterusnya. Sebagian masuk kemuliaan kekal. Dan ini yang Alkitab katakan sebagai rapture, pengangkatan. Tetapi sebagian akan masuk ke dalam kehinaan abadi. Surga itu bukan alam roh tapi alam fisik. Seperti di dalam 2 Petrus pasal 3. Nasir dan unsur-unsur di udara akan hangus dalam nyala api. Dan dunia ini, saudara, menjadi lautan api. Dunia yang kita huni ini ada dunia yang akan terbakar. Tuhan mau membawa kita ke negerinya, saudaraku. Ini akan terbakar di lautan api nanti. Ini namanya Gehenna, neraka. Kalau kita terikat dengan dunia ini, jangan kita ya, orang lain akan terbakar di sini. Kita yang di sini. Ini langit baru, bumi baru. Saudaraku sekalian, ketika Tuhan Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, artinya kita tidak bisa memiliki dua jurusan yang berbeda. Jurusan Tuhan atau jurusan iblis yang diwakili oleh keindahan dunia ini. Ini dua jurusan yang bertentangan. Dua kutub yang bertentangan. Hal ini paralel dengan ucapan Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hanya ada satu Allah. Satu jurusan. Dan kita harus memilih. Oleh sebab itu sejak kita hidup di dunia, kita harus memastikan arah perjalanan hidup kita. Kalau kita tidak memastikan arah perjalanan hidup kita, berarti menuju ke jurusan yang salah. Kita sedang harus terus dalam proses menuju langit baru, bumi baru. Dan proses itu adalah pembaharuan manusia batiniah kita. Bagaimana merubah manusia batiniah? Tentu tidak cukup 1 hari, tidak cukup 1 bulan, tidak cukup 1 tahun. Sepanjang umur hidup kita merupakan proses pembaharuan manusia batiniah sampai kita layak masuk rumah Bapa, di mana kita akan bertemu dengan orang-orang saleh yang agung. Kalau kita ke gereja seperti saat ini belum berarti saudara sudah mengarahkan perjalanan ke surga. Orang yang ke gereja belum tentu mengarahkan perjalanan hidupnya ke langit baru, bumi baru. Tapi kalau orang tidak ke gereja, padahal memiliki kesempatan untuk itu, dia memang tidak punya niat untuk menuju surga. Yang ke gereja saja belum tentu mengarahkan perjalanan ke surga. Perjalanan kita ke surga tidak cukup ditandai dengan ke gereja, tapi perubahan manusia batiniah. Itulah sebabnya kalau saudara ke gereja seperti saat ini, saudara di sini hanya mau belajar kebenaran. Hanya mau belajar kebenaran, karena kebenaran yang memerdekakan. Gereja harus berbicara dan mengajarkan dengan tegas kebenaran. Kalau gereja tidak mengajarkan dengan tegas kebenaran ini, berarti gereja menyesatkan dan memarkir jemaat di dunia.
Masalah pemenuhan kebutuhan jasmani jangan dibicarakan di gereja. Carilah di luar gereja sana. Dengan bekerja rajin, giat, hidup hemat, kerja keras, jujur, dan seterusnya. Karena ada tatanan. Apa yang kamu tabur, itu juga kamu tuai. Tuhan memberi matahari kepada orang jahat dan orang baik. Tuhan memberi hujan kepada orang benar dan orang yang tidak benar. Rata, tergantung seberapa banyak saudara akan memungut atau mengambilnya. Ada tatanan di sana. Jangan dirusak dengan cara-cara mistik seperti pola perdukunan. Pola mistik, pola perdukunan. Orang datang ke dukun berkata, "Eyang, tolong supaya usaha saya berhasil, supaya toko saya bagus, laris." Apa hubungannya Eyang dengan kerjaan? Ini mistik. Dan gereja sering dipakai untuk itu. Kalau saudara melihat di perjanjian lama, ada unsur seperti itu, bisa dimengerti. Karena di perjanjian lama, bangsa Israel orientasinya masih pada berkat jasmani. Kalau mereka taat kepada Taurat, mereka menyembah Yahweh, Tuhan memberkati secara jasmani. Tetapi orang percaya tidak diarahkan di Kanaan dunia. Kita diarahkan ke Kanaan surgawi. Beda sekali, saudara. Betapa rusaknya. Gak karu-karuan. Pola pemikiran Yudaism, pola pemikiran bangsa Israel, pola pemikiran umat pilihan Allah secara jasmani dicampur adukkan dengan pola pemikiran umat pilihan secara rohani. Kacau. Jadi jangan membawa unsur-unsur mistik itu dalam gereja. Ada tatanan yang harus dipenuhi. Yang kamu tabur, kamu tuai. Kerja keras, Tuhan berkati. Jujur, hemat, Tuhan berkati. Ada tatanan. Sekarang kalau kita di gereja, kita belajar kebenaran. Tidak sedikit gereja yang menjanjikan berkat jasmani. Nanti pakai cara memberi persembahan supaya diberkati. Kalau kita memberi persembahan karena kita memang bagian dari pekerjaan Tuhan, kita memang hidup untuk pekerjaan Tuhan, kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Hidup kita bukan milik kita sendiri. Baik kita makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, kita lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Kita tidak usah minta berkat Tuhan, kita kerja baik-baik, pasti Tuhan berkati. Sebab hasilnya kita mau pakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Sekarang bayangkan, orang yang minta berkat Tuhan, setelah diberkati usahanya, dia hanya mau punya rumah bagus, mobil mewah, rumah mewah, harta kekayaan, untuk kesenangan demi keangkuhan hidup. Kalau nanti dia berhadapan dengan Tuhan, bukannya dia yang mau mengabdi kepada Tuhan, Tuhan yang disuruh mengabdi kepada dirinya. Ini sesat, saudara. Kekristenan tidak mengajarkan begitu, saudara. Jadi mari kita kembali kepada kebenaran yang murni yang Tuhan ajarkan. Gereja tidak boleh memandang masalah pemenuhan kebutuhan jasmani masalah utama. Memang itu juga bukan masalah kecil, tetapi saudara harus tahu, yang kamu tabur kamu tuai. Bertanggung jawablah kamu kerja keras di sana. Jujur, hemat, bersosialisasi dengan baik. Tuhan pasti memberkati, karena Tuhan berjanji, Bapakmu tahu kamu membutuhkannya. Jadi kita anggap sudah selesai. Masalah itu sudah selesai. Tuhan pasti akan memenuhi kebutuhan kita kalau kita bertanggung jawab. Sekarang yang kita persoalkan adalah seberapa jauh kita telah menggarap manusia batiniah kita. Orang yang terikat dengan dunia, orang yang tidak bermartabat sebagai bangsawan surgawi.
belum layak menjadi anak-anak Allah. Dalam ukuran kebenaran, orang-orang yang terikat dengan dunia ini dipandang sebagai bermental rendah, bermartabat rendah. Mereka tidak layak mewarisi kerajaan surga. Anda ada di sini untuk belajar bagaimana menjadi anak-anak Allah yang bermartabat, bangsawan surgawi. Ada 4 ciri dari orang yang manusia batiniahnya baik. Ada 4 ciri dari manusia yang memiliki batiniah yang benar. Memang ini bukan suatu yang statis tetapi bersifat progresif. Pertama, tidak terikat dengan barang dunia. Jangan terikat dengan barang dunia. Batiniah yang cantik adalah orang yang tidak terikat dengan barang dunia. Membeli barang untuk kebutuhan tidak sama membeli barang demi kesenangan atau untuk kesenangan demi keangkuhan. Tidak sama. Orang yang terikat dengan barang branded adalah orang yang mencintai dunia. Beli barang untuk kesenangan demi keangkuhan. Ini orang yang terikat dunia. Orang-orang seperti ini orang yang mengikuti jalan dunia, membangun martabat dengan barang-barang yang dikenakan. Mobil, rumah, arloji, tas, apa saja yang dikenakan, yang menurutnya akan membuat dirinya senang, ia bisa menampilkan diri dengan bangganya. Barang-barang dunia itu membangun martabat duniawi. Tetapi orang percaya harus bertobat dari hal-hal ini. Harus bertobat. Orang yang takut tidak bermartabat dunia tidak akan berani bermartabat Allah. Di sini kita mengerti mengapa firman Tuhan mengatakan kita tak dapat mengabdi kepada 2 Tuhan. Tidak salah punya rumah bagus, kalau itu memang bagianmu. Tidak salah punya mobil bagus, mobil mewah, kalau memang itu bagianmu. Bagianmu artinya saudara bergaul dengan pejabat tinggi, dengan konglomerat. Ya, Anda tidak bisa bergaul dengan menteri, dengan rumah 2 ruangan, 2 petak, tidak mungkin. Tapi kuncinya ini, jangan ingin memiliki barang untuk kesenangan demi keangkuhan. Itu cirinya. Dan masing-masing harus menguji dirinya sendiri. Rata-rata manusia sesat. Dan konyolnya juga tidak banyak gereja, tidak banyak pembicara yang mengingatkan hal ini. Karena itu dianggap wajar, dianggap normal. Yakobus 4 ayat yang keempat. Mari kita baca. Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kalau saudara membaca dari ayat 1 sampai 3, Yakobus pasal 4 itu berbicara mengenai pemuasan keinginan. Sekarang saudara menjadi anak-anak Tuhan. Tidak ada tuntunan lain selain ini yang dapat saya berikan. Jangan terikat dengan barang dunia. Kalau kita mau membeli barang, kalau kita mau mempunyai barang, itu karena kebutuhan. Kita memang harus menjalankan hidup, saudara. Bukan karena aku senang barang itu, apalagi demi keangkuhan. Ini sudah merusak kehidupan Kristiani, saudara. Anda tidak membangun martabat batiniah,
martabat bangsawan surgawi. Kita semua rata-rata sesat. Saya termasuk sesat. Tapi sekarang saya sudah berbalik, bertobat. Saya yang membuat orang kaya masuk neraka dulu. Karena saya memberi kesan, saya menghargai kekayaannya. Saya menghormati dirinya karena dia kaya. Dan aku menyesatkan dia. Aku bisa membinasakan orang itu dan membinasakan diri saya sendiri. Orang yang di sekitarku melihat ikut tersesat. Saya bersyukur hari ini saya sadar. Saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Kalau dulu cerita, saya ketemu pejabat anu, saya bergaul dengan konglomerat anu, rasanya bangga, seakan-akan itu punya nilai. Dan itu juga menyesatkan. Manusia batiniah kita tidaklah diukur dari kenalan pejabat, tidak diukur dengan kenalan konglomerat, tapi batin yang tidak terikat dengan dunia ini. Saudara harus berani radikal. Anda tidak salah punya mobil bagus, kalau memang itu kebutuhan sesuai dengan saudara memiliki tanggung jawab. Tidak salah. Tapi kalau untuk kesenangan, apalagi demi keangkuhan, saudara tidak akan masuk surga. Tidak akan. Kalau saudara ada di sini, saya sebagai pemimpin rohani di dunia, pemimpin P kecil, saya asistennya Tuhan Yesus. Saya harus menyampaikan apa yang Tuhan Yesus kehendaki untuk saya sampaikan. Saya seperti Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan. Ayo. Makanya khotbah begini juga tidak gampang. Karena saya juga harus jadi teladan secara benar dalam segala hal. Ayo kita ke langit baru, bumi baru. Hidup saya harus jadi cermin dari sosok orang yang betul-betul memiliki manusia batiniah yang baik. Ini tidak gampang. Tetapi kita sudah tidak punya pilihan lain, saudara. Saudara mengerti yang saya katakan? Pokoknya mulai sekarang jangan terikat barang. Barang branded. Punya barang bisa dipakai, sudah cukup. Jangan untuk kesenangan, apalagi demi keangkuhan. Saya mau pakai mobil ini, kalau nggak begini aku nggak senang. Anda terikat mobil itu. Pokoknya bisa dipakai. Pokoknya pas sesuai dengan kebutuhan saudara. Seorang kebutuhannya mobil kelas 2 miliar. Yang lain kelas 600 juta. Yang lain kelas 150. Yang lain mobil bekas 80 juta. Yang lain motor. Ya sesuai dengan kebutuhannya. Bukan untuk kesenangan demi keangkuhan. Juga ibu-ibu tidak perlu lagi minder kalau pakai tas mereknya merek yang nggak jelas, abal-abal. Nggak perlu. Itu anak-anak dunia. Kalau Anda memang kelasnya dengan para istri pejabat tinggi, ya belilah tas yang pantas. Jangan beli yang harga 60.000 yang copot gantungannya. Ya jangan begitu. Saya kira saudara mengerti maksud saya. Jangan lagi terikat dengan barang branded. Harus pakai jam tangan merek apa. Nggak perlu. Yang penting bisa. Oh jam 12 lewat. Begitu yang penting. Jam kan fungsinya tahu waktu. Sekarang jam dipakai untuk keren-kerenan. Udah, dunia sudah tidak bisa diharapkan. Apalagi di negeri ini. Kita sudah nggak memimpikan kenyamanan. Nanti kita kecewa. Kita ingat saja langit baru, bumi baru. Ayo kita ke sana bareng-bareng. Dunia mau bergolak bagaimana, mau gaduh bagaimana, biarin kita menuju langit baru, bumi baru. Dunia tidak bisa kita harapkan. Ya, sudah ketidakadilan, kejahatan luar biasa di dunia ini, saudara. Keserakahan manusia luar biasa. Orang jelas salah, masih sombong dengan kesalahannya. Luar biasa. Aduh, udah, kita nggak usah ikut-ikutan. Pokoknya mulai hari ini jangan terikat
Juga jangan terikat tempat wisata. Saya mempersiapkan wisata dengan keluarga saya di akhir dan awal tahun ini. Tetapi saya tidak terikat. Pergi boleh nggak? Pergi boleh. Ada orang-orang yang hidupnya hanya mau punya barang ini, barang itu. Shopping sana, shopping sini, lalu wisata ke sana, wisata ke sini. Punya duit, wisata. Nggak punya duit, ya sudah. Jangan terikat. Ajar aku hidup sebagai anakmu, selagi singgah sesaat di bumi, bermartabatkan bangsawan surgawi dalam keagungan Bapa. Ajar aku hidup seperti putramu yang sungguh taat dan hormat padamu, tak terjerat keindahan dunia, kepada Bapa tetap setia. Arahkan pandangku hanya ke rumah-Mu Bapa. Takkan lama lagi Tuhanku datang kembali. Siapkan diriku hidup tak bercacat celah, agar aku layak bagi-Mu. Arahkan pandangku hanya ke rumah-Mu Bapa. Takkan lama lagi Tuhanku datang kembali. Siapkan diriku hidup tak bercacat celah, agar aku layak bagi-Mu. Katakan, arahkan. Siapkan diriku Tuhan. Kita punya pikiran ini banyak yang sudah rusak, saudara. Jadi sekolah, kuliah, kerja itu hanya untuk barang dunia. Kalau jujur begitu. Untuk kesenangan demi keangkuhan. Di sini saudara digarap. Saya bukan pemain baru, saya pemain lama. Saya sudah melayani 35 tahun lebih. Dulu juga saya tidak tahu kebenaran seperti ini. Jadi membuat orang ke gereja tapi sebenarnya hanya karena mau memanfaatkan Tuhan supaya bisa meraih dunia untuk kesenangan dirinya. Mungkin saudara juga bukan orang yang bermewah-mewah walaupun punya uang. Tetapi ada satu musuh yang paling mengerikan dalam kekristenan. Musuh yang paling mengerikan itu bukan kemewahan. Ada orang-orang yang tahu bagaimana tidak bermewah. Tetapi musuh yang paling mengerikan dibanding dengan kemewahan ada satu, kewajaran. Anda mewajar hidup, itu lebih mengerikan. Tidak salah, aku tidak mewah-mewah kok. Tapi itu tidak wajar. Tidak wajarnya apa? Hatimu tidak kau pindahkan ke surga. Tetap dalam standar hidup anak dunia.
Paulus tadi mengatakan manusia lahiriahku makin merosot, tapi batiniahku dibaharui. Pertanyaannya, manusia batiniah saudara dibaharui enggak? Masalah hidup bertubi-tubi yang saudara alami, itu cara Allah merubah manusia batiniah. Tapi kalau tidak mau berubah, tidak mengerti bahwa itu cara Allah merubah manusia batiniahmu, yang ada adalah luka, sakit hati, kecewa, you tambah rusak, bukan tambah benar. Tapi kalau saudara tahu tujuannya manusia batiniah, saudara mau berubah. Bagaimana berubah? Ya belajar dari orang yang dipercayai Tuhan. Kalau di sini ya pendeta Erastus. Kalau mau ikut Tuhan di sini ya ikutin saya. Berdoa bersama saya. Dengarkan CD khotbah saya, buku-buku saya. Percayai saya, kalau tidak, saudara juga boleh ke gereja lain. Saya persilahkan. Yang penting saudara belajar di sana. Tapi kalau di sini belajarlah, jangan setengah-setengah dong. Jangan separuh-separuh. Segenap hati. Ayo kita belajar. Saya bukan bertanggung jawab pada saudara saja loh. Saya bertanggung jawab pada Tuhan. Tuhan yang mempercayai saya berdiri di belakang mimbar ini. Kalau yang saya ajarkan tidak sesuai yang diajarkan Tuhan Yesus, saya bukan mati, mampus. Jadi kalau Tuhan Yesus hidup pada zaman sekarang hadir di sini, apa khotbahnya itu yang saya sampaikan. Saya tidak boleh punya khotbah lain. Saya harus menyampaikan khotbahnya. Dan ternyata di perjanjian baru Tuhan Yesus mengajarkannya begitu. Dunia ini tidak boleh menarik lagi. Kita akan dibawa Tuhan ke rumah Bapa. Maka ciri kedua, kalau orang memiliki manusia batiniah yang baik, merasa dan menghayati bahwa dunia ini bukan rumahnya. Tuhan Yesus yang berkata, Yohanes 17 ayat 16. Baca. Yohanes 17, 16. Yohanes 17 ayat yang ke-16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kalau kita dihisap, dibilangkan bukan dari dunia ini, itu kan berkat luar biasa. Pada waktu Saigon belum jatuh, orang tidak merasa pentingnya menjadi warga negara Amerika. Tapi ketika Saigon jatuh, warga negara Amerika yang diungsikan dulu ke kapal induk, saudara. Dunia ini gak bisa kita harapkan. Yakin 10 tahun lagi dunia Indonesia masih seperti hari ini, atau jadi seperti Irak atau Suriah? Kita gak tahu. Kita gak mengharap begitu. Orang Kristen harus menjaga NKRI. Kepala dingin, hati juga dingin. Jangan hati panas, kepala dingin. Dingin dua-duanya. Apalagi hati panas, kepala panas. Mulut jadi panas. Kita dingin. Kita mau jadi contoh bagi masyarakat lain. Orang Kristen itu tidak membuat masalah. Senang diem, tidak senang diem. Marah diem, tidak marah diem. Jangan marah demo. Tidak marah demo juga loh. Gimana ini? Negara lagi susah. Mau belajar swadaya pangan susah. Barang-barang import. Kita butuh investasi asing. Kalau gaduh terus kan orang gak mau masuk investasi negeri ini. Mikir panjang deh, soal-soal kecil nggak diselesaikan dengan bijak. Kita orang percaya hanya bisa berdoa. Ya, kita jangan ikut-ikutan panas, saudaraku. Jangan juga membuat isu-isu, komentar-komentar yang membuat keruh. Ya, kita diam saja sudah. Tapi terus terang dunia nggak bisa kita harapkan. Analis
keamanan dunia mengatakan bahwa kemungkinan perang dunia ketiga itu makin besar sekarang dibanding sebelumnya. Kita nggak mengharapkan terjadi, nggak usah nunggu perang dunia ketiga. Orang-orang tua di sini juga sebentar lagi meninggal. Belum kiamat, kita yang kiamat sendiri, saudara. Tapi Bapak Ibu di sini saya persiapkan masuk langit baru, bumi baru. Jangan terikat dunia lagi sampai Anda tidak bisa keluar dari penjara abadi dunia. Kamu bukan dari dunia ini. Paksa dirimu untuk menghayatinya. Banyak masalah yang sudah hadapi, masalah keluarga, ekonomi, segala macam. Jangan merusak damai sejahteramu, mengurangi kegiatanmu mencari langit baru, bumi baru. Saudara kalau tidak nurut yang saya ngomong, saudara menyesal. Ayo ikut aku. Ayo ikut aku. Mari ikut aku. Kita ke Yerusalem baru. Ayo. Rugi apa sih? Coba diajak ke Yerusalem baru, rugi apa sih? Hah? Nggak ada ruginya. You juga bisa menikmati hidup, makan minum dengan keluarga, jalan-jalan. Bukan nggak boleh, tapi jangan terikat dengan dunia. Barui manusia batiniamu. Engkau bisa menghayati dunia bukan rumah kita. Mulai ada perasaan bahwa kita hanya menumpang di bumi ini. Lukas 9 ayat 58. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara yang tidak punya rumah, masih rumah kontrak, jangan merasa kurang dengan keadaan ini. Coba belajar untuk menghayati rumahku di surga. Jadi kalau aku kontrak di sini, enggak apa-apa. Yang punya rumah pribadi, jangan merasa punya rumah pribadi. You kontrak di bumi ini. Makanya kalau saudara punya rumah, jangan dibuat mewah-mewah. Yang penting pas saja untuk you hidup. Kalau dulu kita masih mau marmer asli Itali, sekarang nggak perlu. Itali pun nggak lama you mati, you tinggal di situ. You kalau jatuh miskin orang lain juga yang menginjak itu. Orang cuma diinjak-injak kok. Harus dikasih mewah. Saya mengatakan ini bukan berarti yang jualan granit Itali terus nggak jualan. You jualan boleh untuk mereka. Buat saudara sendiri nggak usah mewah-mewah. Ada orang-orang kaya yang kerannya saja dari emas, lapisan emas. Kenapa mesti begitu? Gigi emas pun saya larang, apalagi keran emas. Ngapain gigi dikasih emas? Yang penting tidak kuning karena pepaya. Udah jangan mewah-mewah. Mobil pas untuk saudara yang cukup untuk saudara. Ada kelas 2 miliar, kelas 500, 800 juta, 600 dan seterusnya. Nggak salah kok, sesuai bagianmu. Tapi kalau aku senang ini, keren, itu yang salah. Nah sekarang soal menghayati orang numpang di bumi. Tuhan Yesus saja berkata, serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Anda berkata, itu Tuhan Yesus bukan saya. Ya udah, lu ikut setan. Kalau ikut Tuhan Yesus, ayo sini kita ke Yerusalem baru. Makanya kita bersyukur di sini, saudaraku. Sudah bukan mau membanggakan gereja ini. Sudah hampir nggak ada gereja yang mengarahkan orang ke surga itu sudah hampir nggak ada. Yang ada masa doakan Anda punya rumah di bumi. Nggak punya nggak apa-apa. Tapi biasanya tuh, bukan biasanya, hampir dipastikan Tuhan akan memberi kalau kita dipandang perlu punya. Kalau nggak masalah. Pokoknya nanti kalau saudara pulang, ingat, dunia bukan rumahku. Aku menumpang. Jadi kalau saudara sekarang rumahnya masih rumah kontrakan milik Pak Haji,
Nikmati rumahnya Pak Haji dengan senang. Oke. Yang punya rumah pribadi, jangan merasa ini rumah pribadiku. Nggak usah, ini juga numpang di bumi. Dan keluar dari rumah, lihat langit jauh. Jauh di sana rumah Bapakku. Rumah Bapak berarti rumah saya juga. Indah di belakang langit biru. Rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang bermana semua saling menunggu. Katakan dengan tulus, tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduan. Tiada yang ku nanti, tiada apapun. Rindu hatiku pulang ke sana. Amin. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduan. Khotbah seperti ini bukan khotbah yang ruwet untuk dimengerti, bukan rumit jelas, tapi sulit dilakukan. Ada khotbah-khotbah yang rumit untuk dimengerti, nggak jelas aplikasinya. Tapi ini sederhana, tapi rumit untuk dilakukan, berat. Tapi satu persatu Bapak Ibu ini akan meninggal, satu persatu. Dan kalau sudah saya persiapkan ini, dia akan bisa mati dengan tenang. Dan masuk ciri ketiga, manusia batiniah, orang yang menyukai kematiannya, merindukan kematiannya. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 24. Ayo dibaca. Ini standar Alkitab, bukan standar siapa-siapa. So jangan berpikir saya ngarang-ngarang. Saya hanya menyampaikan yang Alkitab Perjanjian Baru ajarkan, bukan ayat Perjanjian Lama yang standarnya untuk Israel. Ini standar untuk orang percaya. Silakan baca. Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tuh, mati aja untung. Kalau orang, ya mati, celaka. Banyak orang kematian tuh ditakuti. Celaka, musibah, keuntungan. Selama ini standar kita apa? Salah kan? Ayo kita belajar standar yang benar. Terus? Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Bingung. Terus? Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Ini orang yang melekat hatinya dengan Tuhan sejak di bumi. Kalau Anda melekat dengan barang dunia, kesenangan-kesenangan dan keangkuhan, Anda tidak ingin bertemu Tuhan. Gereja, pelayanan itu juga bisa menjadi berhala buat saya, sehingga saya tidak ingin bertemu dengan Tuhan. Dan itu bisa merusak hidup saya. Nggak boleh. Nggak boleh. Tuhan kebahagiaanku.
Gereja ini tempat aku membuktikan kecintaanku kepada Tuhan. Mempelaiku bukan gereja, tapi Tuhan. Terus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ya, karena kamu aku harus hidup. Tapi kalau suruh pilih, aku pilih meninggal dunia. Kan kita sudah jauh dari standar Kristen yang benar. Nah sekarang di sini saudara belajar standar Kristen yang sejati. Makanya pemenuhan kebutuhan jasmani kita anggap sudah selesai. Karena memang sudah selesai. Di luar sana kita cari. Di sini kita belajar kebenaran. Jangan dikeruhkan dengan kemakmuran. Kesembuhan Anda ke rumah sakit, gym, olahraga, pagi hari, di restoran, makanmu, itu kesehatanmu. Jangan melanggar tatanan yang kamu tabur, kamu tuai. Ingat ini. Di sini kita belajar standar Kristen yang benar. Kematian itu menyenangkan. Saya sendiri terus terang belum sampai tingkat itu. Tapi sudah mulai. Sudah mulai, saudaraku. Saya juga belajar. Saya sudah mulai masuk ke sini, saudara. Saya sering berdoa beberapa kali. Tuhan, aku pengen bagaimana kerinduan akan surga itu nyata begitu kuat. Kematian menjadi begitu menggairahkan. Ternyata harus proses. Tidak bisa cepat, pelan-pelan. Tapi paling tidak sudah mulai. Jauh di sana rumah Bapakku. Sudah mulai. Ini terus berkembang. Beri kesempatan saya 5-6 bulan setahun ke depan. Khotbah saya pasti lebih berani. Ini sekarang aja sudah mulai berani kayak begini nih. Orang kan teropong hidup saya. Saya mau mempraktekkan kehidupan Tuhan Yesus. Ya dalam segala hal. Kalau pakai jas ini dianggap mewah. Saya pakai baju biasa aja, pakai dasi atau itu. Apapun saya lakukan. Apapun saya perbuat. Saya pengen seperti Tuhan Yesus. Seandainya Tuhan Yesus hidup pada zaman sekarang, macam apa? Saya ingin mengenakan itu. Dan betul-betul mau mengajak saudara ke surga. Kematian itu menjadi menyenangkan. Nanti, kalau Tuhan belum datang 3, 4, 5 tahun ke depan, ciri jemaat itu senang mati. Jadi kalau jalan dengan jemaat pesawat mau jatuh, nggak takut bu? Enggak. Ini bisa jatuh bu. Justru itu yang saya cari. Ibu gila. Karena kita akan mati kok. Kita mau bawa orang ke surga itu tulus saudara. Ya walaupun saya belum sempurna, tapi saya tulus. Mau hidup benar, lalu mengajak saudara hidup benar itu tulus. Sehingga kematian itu menyenangkan. Kalau sampai kita bisa menaklukkan kematian, wah kita nggak takut apa-apa lagi loh. Betul. Cirinya kalau orang sudah berani menaklukkan kematian, dia nggak takut miskin, nggak takut dihina, nggak takut nggak menikah, nggak takut apapun. Dan Kristen yang benar itu begitu. Karena apa, saudara? Kematian itu harus menjadi saat dimana kita memandang wajah juru selamat kita yang telah memikul dosa kita dan menghindarkan kita dari api kekal. Bagaimana kita nggak sayang Tuhan? Kita berutang nyawa, kita berutang kehidupan. Bagaimana kita tidak mencintai Dia? Maka ciri keempat dari orang yang batiniahnya baik adalah melayani Tuhan dengan kesukaan. Kesukaannya melayani Tuhan. Berusaha membuat orang juga mengalami proses dan keadaan seperti yang dialaminya. Jadi mau juga sempurna, saudara. Kita melayani karena Tuhan Yesus. Dan kematian menyenangkan karena kita akan memandang wajahnya. Tuhan tidak kelihatan, tapi Tuhan hidup.
Dan saya mengajak saudara kalau tiap hari berdoa 30 menit, temuin Tuhan. Temuin Tuhan, alami Dia. Jangan abaikan ini. Biar Tuhan merasakan cintamu. Dan cinta ini akan terekspresi dalam kesediaan. Rela mengorbankan apapun demi pekerjaan Tuhan. Manusia batiniahnya indah itu kalau dia melekat menjadi mempelai Tuhan. Kulabuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kalau sampai Tuhan Yesus merasa cintamu, karena engkau tidak labuhkan hatimu kepada perkara dunia, engkau akan berkata, Tuhan, aku rela berbuat apapun demi kesukaanmu. Dan ternyata kesukaan Tuhan adalah keselamatan jiwa-jiwa. Keselamatan jiwa-jiwa bukan orang jadi anggota gereja kita, tapi bagaimana mereka diubahkan Tuhan menjadi manusia Allah yang batiniahnya diubah semakin cemerlang dan memuaskan, menyenangkan hati Tuhan. Dimulai dari diri kita, dimulai dari diri kita, dimulai dari diri kita, baru kemudian kita mempengaruhi orang lain. Dunia tidak menjanjikan, saudaraku. Memang saat seperti ini orang masih masa bodoh. Seakan-akan kekekalan itu sesuatu yang bisa diremehkan, dianggap remeh. Tapi suatu hari nanti, ketika dia menghadapi kekekalan, dia akan tahu betapa dahsyatnya kekekalan itu. Dan saya mau menyelamatkan saudara dari keadaan yang mengerikan itu. Amin.